Serius? Enggak, Nana? masih bisa diganti dan Nana kali Nana ini. Rexy? Wow. Oke, Nana Rexy harusnya. Ruby dan juga Tamus sebagai pilihan terakhir dari Gfam, sedangkan EVOS langsung menjatuhkan pilihannya ke arah Nana. Gimana Ji? Menurut Oji? Bagus banget. Dari kedua tim memang bagus banget sih pemilihannya dari Gfam, dia kuat banget punya Link dan juga kalau kita lihat Ruby yang memang sekarang juga udah kuat banget ya. Benar banget. Jadi gini, Cimo, mungkin Rexy itu kan dulunya seorang mid laner ya. Jadi dia punya hero pool capability dalam menggunakan hero-hero mage itu kuat banget. Dan kali ini dia pakai support dari Nana. Kita bakal lihat sendiri di mana performa pertama dari Pendragon dan juga ini sebentar lagi kita bakal masuk ke match yang pertama di mana tim Malaysia versus tim Indonesia untuk memperebutkan upper dan lower bracket. Apakah tim Indonesia mampu melaju ke upper bracket dari EVOS Legends? Wow, atau justru kita lihat kali ini dari Gfam Malay mampu mungkin memberikan 1 poin terlebih dahulu ya, tapi yang pastinya untuk siapapun itu kita harus tetap dukung Indo Pride ya guys. Jangan Let's lupa go! di komen dan langsung saja kita langsung masuk ke game kita yang pertama untuk match kita yang pertama pada hari ini. Yes, benar banget. Kita langsung saja masuk di mana kali ini bakal ada Gfam Malaysia versus EVOS Legends. Dan sudah berada di mid ada Zeus, Rexy dan juga Wan. Dan ternyata perkiraanku salah. Rek kali ini yang pakai menggunakan Chou tapi one by one situation. Dan Son bakal berada di arah bottom kali ini menggunakan Tamus. Dan bakal coba dipaksa untuk mendapatkan rubahnya. Zeus dipukul mundur terlalu sakit, bakaran maut dari seorang Valir kali ini. Fireball-nya benar-benar mengganggu dan Rumpel bakal coba nge-bait ke arah satu buah serpent atau berubah. Iya, dan kali ini buffnya bakal coba di reset terlebih dahulu, masih berada di area buff. Ini Rampol sudah mulai melakukan inisiasi, tapi kita lihat saya sudah mulai datang dengan bouncing ball-nya dan berhasil diamankan oleh Wan kali ini. Yes, Bakal mundur kali ini dari Gfam Malaysia, nggak akan terlalu memaksakan setelah adanya tadi bisa dibilang gagal ya untuk mengambil buff milik Wan. Yes, tapi Pendragon udah mulai datang kali ini, kita lihat sepertinya bakal diharas balik. Dan kali ini Pendragon berada di garis depan. Pergerakan dari para pemain dari tim Gfam kali ini harus hati-hati. Mereka dibalikan keadaannya. Ingat, Link tanpa buff bagaikan sayur tanpa garam, dan bagaikan Cimo tanpa dia. Bagaikan motor tanpa ada yang ngeboncengin ya kali ini. Dan kalau kita lihat mulai merusuh, tapi sepertinya EVOS mereka nggak akan terlalu mengambil resiko ya, mereka akan membiarkan ya udah tukeran 1 untuk 1 saja. Dan emblem Wan ini yang benar-benar ngebuat aku sedikit surprise. Itu emblem jungle dimana dia bakal cepet banget kayaknya. Iya. Pintar ya bisa dibilang ya. Tapi bisa dibilang dari sisi lain ada plus minus. Oke, Wan bakal cepet banget untuk farming. Tapi ingat, dia kurang dari penetration. Mungkin ada attack speed dari jungle, cuma penetration dan moving speednya itu agak sedikit berkurang. Dan cooldown reductionnya juga tidak ada. Berarti dia akan bermain mungkin lebih sedikit hati-hati menunggu Zeus mungkin yang membuka atau member lainnya. Ya, that's why dia nggak langsung maksa tadi ke arah ungu ya. Iya. Mungkin beda cerita kalau misalnya Wan pakai bounty hunter tadi, mereka bakal memaksakan keadaan untuk dapetin team fight. Setidaknya walaupun mereka nggak dapet buff, mereka dapetin point kill. Dan point kill itu yang sangat penting. Betul sekali. Dan kita masih menunggu gamenya sedang di-post. Mohon bersabar teman-teman. Karena biasa ada invasi alien. Gimana? Invasi alien. Oh, iya. Biasa dia mau ikutan nonton. Oh, dia nonton kita itu nggak hanya dari Indonesia, dari Malaysia, Singapura, Myanmar, semua nonton. Ada yang dari Mars waktu itu, ada yang komen, Bang, saya dari Mars. Wow. Bang, gue dari Pluto. Yes, suka sekali. Nontonnya tetap di Nemo TV tapi. Bahkan Cimo, apa tuh? mau ngasih tahu nih aku. Kemarin ada yang komen, Bang, saya dari Singapura tapi saya orang Indonesia. Saya tinggal di Singapura, saya dukung tim Indonesia. Gila. Salut kamu, mantap. Best. Dia dimanapun dia berada, hatinya Garuda bro. Garuda terdetes di dadaku, terdetes gitu. Ini harusnya nih kalau kayak gini-gini nih. Kenapa? Bandnya tahu nih. Kalau Indonesia tuh lagi bertanding. Betul sekali. Tapi kita langsung masuk balik lagi ke matchnya kali ini Ji. Dan dia di arah atas ternyata sudah mulai ada pergerakan dari tim EVOS. Pendragon sudah, apa sih namanya susah banget, Pendragon? Yes, Pendragon. Dragon aja dah panggilnya dah. Nah, atau iya. Pen. Pen ya kan. Jadi oke, masih ada invasi alien dan iya. Bisa mungkin dibilang ketinggalan member alien yang mau nonton. Iya, dipecat lagi sama dia. Nah, Cik, jadi dengan emblemnya Wan ini, iya. setiap retribution dia tuh dapat 50
Jadi harus sering-sering pakai ya Retribution. Iya makanya tadi dia Wan pakai Retribution meskipun musuhnya masih ada Valil ya kan, kalau lumayan pedes banget tuh pasti, tapi dia tetap pakai itu makanya Retribution. Tapi tetap aja harus dipakai di timing yang sangat tepat ya pastinya. Benar. Biar nggak terlalu disia-siakan juga. Dan kalau aku lihat tadi juga Zay sebenarnya cukup bagus juga. Mungkin nih aku pertama kali banget lihat Zay main di Prosim. kaca kompetitif Aku ya. pernah, tapi Nomor ya? di SEA Games. Di SEA Games. Eh, Kalau ini kalau kita lihat juga sebenarnya bagus banget sih Kufranya dari timingnya, dari cara dia nge-backup core-core-nya. Menurut aku sih cukup. Jadi gini, kalau menurut aku pribadi, Zeus ini sebenarnya agak sedikit berani. Dia mengambil resiko, kenapa? Karena Zeus untuk melihat perspektif dari segi player. Betul. Dia biasa melihat perspektif dari segi atas ya, bisa dibilang dia melihat semua dari mulai gameplay musuh, gameplay timnya, dia lihat semua, tapi dia tidak merasakan adanya euforia di dalam tim itu. Apa tuh Euphoria? Euforia tuh kayak suasananya. Oh. Sebagai seorang player, sudut pandang sebagai seorang player, dan di sini Zeus mengambil resiko tinggi untuk turun terjun langsung melihat perspektif sebagai seorang player, dan kalau ini berhasil, ini bakal menjadi suatu hal terobosan yang baru. Kenapa? Karena Zeus mengerti apa yang player mau, Zeus mengerti apa yang player butuhkan karena dia sudah jadi player, dan ketika dia jadi coach dia bisa memberikan itu karena dia sudah mendapatkan insight atau masukan dari sisi pandangan player. Benar banget, dan yang pastinya juga biasanya nih kalau sebagai coach tuh udah tahu nih, udah bisa baca gerak-gerik musuh. Yes, Jadi itu mungkin lebih bisa membuat Zez bilang apa ya, berbaur juga dengan berbau. aku bilang mengadaptasikan diri dia juga kepada member-member EVOS lain. Ya benar banget. Karena jarang banget bisa dibilang pelatih itu bermain. Jarang banget ya. Iya, that's why dibilang kayak pelatih ya pelatih, pemain, atlet sama pelatih beda. Kenapa pelatih bisa ngajarin tapi kok nggak bisa main, ya namanya juga pelatih. Betul. Tapi di sini Zeus membuktikan kalau dia sebagai pelatih dan dia juga bisa sebagai professional player. Surprise attack kalau aku bilang. Dari EVOS Legend Iya. ya. Dan kalau kita lihat juga memang sebenarnya ya seperti yang tadi Oji bahas ya. Terkadang coach itu memang mungkin mainnya nggak Gak sebagus mengerti, player dia ya. nggak mengerti player. Tapi dia ngerti kayak teknis-teknis, Yes. kayak apa yang harus dilakukan. Kayak kalau menurut aku ya coach tuh kayak mikir 10 step setelah 10 step dari pikiran player. Benar. Jadi apa yang nextnya bakal terjadi, Yes. biasanya dia udah mikir ting. Terus ditanya, Cimo kok bisa sih mikir 10 langkah 10 lebih 10 langkah lebih maju. daripada player, padahal kan player yang jago, karena coach melihat dari sisi semuanya. Dia Gitu. dari kalau kasarnya Berview lah bisa iya, dibilang. dari berview. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam game. Kita bakal melihat sendiri gimana permainan dari EVOS Legends dengan adanya coach yang bertanding juga. Dan lihat di sini, permainannya sudah didapatkan first blood oleh tim Geek Farm, yaitu Rek harus tumbang kemungkinan di arah top lane tadi ya, karena pergerakan dari Rek itu di arah top, dan sedangkan itu Wan bakal coba benar-benar melakukan rotasi para pemain dari tim Geek Farm. Mereka melakukan turtle untuk kali ini. Udah ada Rexy di sana. Apakah Rexy bakal coba mencuri lagi kali ini? No, sepertinya tidak ada pencurian. Langsung ada ultimate, dan ternyata Ars bakal coba dipaksa dengan Dragon langsung ke arah Ars. Ars langsung tumbang, tapi Geek sudah nggak punya energi kali ini, harus mundur dan rumpel. Bakal coba mengumpul-ngumpul kali ini. Enggak, tapi dia bakal puter balik Ji, ternyata nggak akan terlalu menginisiasi. Tapi kita lihat Zay sudah mulai masuk kali ini. Tyranids yang kena satu aja tapi nggak ada follow up. Belum ada follow up. Dragon kali ini bakal coba untuk merusuh saja. Lexi sudah mulai berjaga di arah belakang juga, tapi ternyata tidak berhasil diamankan buff untuk tim EVOS Legends. Malah berhasil diamankan oleh Fix. Tidak masalah, tidak bisa berhasil mendapatkan satu buah buff, tapi di sini setidaknya Pendragon membuat waktu dari pergerakan seorang Ling agak sedikit terlambat. Sedangkan itu Son bakal cepet banget bebas untuk dapetin satu buah turret di arah bottom lane, dan masih ada seorang RKT kali ini mencoba untuk melakukan clearing minion, dan ternyata Son gak sendirian. Oh, dia udah mulai stiker-stiker, kita lihat di sini ya. Kita bakal lihat permainan dari Son yang cukup bagus banget di arah bottom lane. Dia dapat asis 1, tapi dia tidak terpick off sama sekali. Ya, dia benar-benar menjaga lane dengan baik. Sedangkan kita lihat di arah mid kali ini terkena stun dari seorang Zez, dan Rexy bakal menjadi target berikutnya karena Rampel benar-benar menghalangi pergerakan dari seorang
Rexy, tapi ternyata masih bisa dikejar oleh Link. Kali ini Zeiss harus mundur, agak sedikit sulit dan gak bakalan bisa kemana-mana. Dua sudah mulai hilang dari EVOS Legends. Dua player dari EVOS Legends sudah hilang dan Pendragon kali ini bakal coba menjadi pangsaan selanjutnya. Tapi lihat, dia masih survive dengan Masih stack punya 20 flicker. dan masih ada flicker kali ini. Di arah bottom lane, Rek berhasil mencuri satu buah gold bomb dari seorang Sword. What a play from Rek kali ini di arah bottom lane. Ya, sedangkan One-nya di sini memang bagus banget ya. Dia berusaha untuk fokus dapetin farming terus menerus dengan emblem jungle yang tadi juga kita udah sebut ya. Sedangkan di arah bawah zone di sini bakal terpick off. One bakal menjadi korban berikutnya. Oh, tapi ternyata masih punya battle mirror rematch kali ini. Bakal digocek kah? Masih bisa digocek di sini. What a play dari seorang One dan bahkan Wits masih cicil. Tadi yang paling bagus adalah apa? Rexy Dia keluarin ngeluarin ini ya, Molinanya. Molina. Ketika dia tahu fix kena Molina, si Wan berani mundur. That's why dibilang chemistry. Gila. Itu sebenarnya bisa dibilang mikro ya, Be ya. Makro yang bener-bener luar biasa. Chemistry-nya dapat, tapi Wan kali ini bakal coba untuk maksa dan ternyata retribution berhasil didapatkan. Langsung ada tembak offlane, ternyata masih ada blessing duet karena suaranya damage tidak terlalu banyak. Dan Zeiss karena damage cukup besar. Ada Valir di sana, harus mundur pemain dari Giggs. Rumpel dan Son looking for down juga. Double kill didapatkan, looking for triple kill. This is what Iwan bangga. Nah, kita lihat di sini bakal coba untuk maksa lagi dapetin media. Dan media ternyata Arts-nya. Pendragon berhasil mendapatkan satu buah kill dan ini sepertinya menjadi momentum untuk tim EVOS Legends untuk mendapatkan blue buff dari seorang Fix harusnya. Lihat bakal coba dipaksa mundur. Tapi ternyata di reset. Dan kita bakal lihat saja. Fix sepertinya harus mundur karena kalau tidak Fix bakal bisa ditumbangkan. Tapi Wan di arah bottom lane. Close. Bener gak? Gak dikasih pulang sama sekali. Aku udah ngeliat dari mulai timnya udah kehilangan 3 player, mereka itu bakal bisa diharas ketika blue buff-nya muncul. Dan benar. Dan EVOS aja benar-benar memanfaatkan timing itu dengan baik gitu. 3 langsung tumbang, langsung mengamankan kalau nggak bisa dapetin buff-nya ya udah kita take down player-nya. Yes. Bagus banget dan One juga bermain sangat objektif di arah bawah. Ini benar-benar dari EVOS aja mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka benar-benar tahu cara bagi tugas kali ini. Zeiss bakal minta tolong dan Hey, sepertinya bakal ada masuk harapan kali ini langsung ada Tyrant terhadap seorang Zeiss. Tapi Wan berhasil mendapatkan blue buff-nya. Lagi-lagi Wow, seperti yang udah itu aku bener-bener bilang, bagus banget ini sih. bahaya banget di mana seorang Lee tidak mendapatkan blue buff, bakal sedikit sulit pergerakan untuk seorang Lee. Benar banget dan terlebih lagi ya One tahu dengan adanya inisiasi yang dibuka sama Zeiss tadi, dia langsung melahap buff yang dimiliki sama Link kali ini. Tapi lihat di arah bawah, Blazing Duet terpaksa diluarkan. Kali ini masih ada beta mirror yang sudah sakit banget damage-nya. Tapi kali ini One balik lagi. Sepertinya terjadi miskomunikasi tadi ya. Sebenarnya mungkin dia kaget kali ya. Dikirain Valirnya nggak muncul. Ternyata dari rumput, Ji. Ternyata di sana pergerakan dari Wan sedikit offside bisa dibilang karena ada cover yang cukup baik dari para pemain Geekfam. Fix langsung menuju ke arah bottom lane karena dia tahu dia bakal bisa melihat 2 player yang tertumbang dan bakal dipasang. Wan juga udah gak punya Purify. Mungkin beda cerita kalau Wan punya Purify karena Wan bisa cabut. Setelah itu Zeiss bakal coba objektif menuju ke arah Turtle. Kali ini dan Pendragon masih berada di arah top lane. One by one situation cukup kuat untuk ini. Ini adalah debut seorang Pendragon di official turnamen dari Moonton dan langsung menuju ke Southeast, bisa dibilang ini bukan Southeast Asia ya? International. Yes. International. Yes, Anyway. aku British. Alright. Alright. Nah kalau kita lihat kali ini harus tetap ulang dari kedua tim. Itemnya kita lihat udah ada Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff untuk One. Dari Fix sudah punya Endless Battle menuju ke Berserker Fury, sedangkan tank-tank garis depannya ya Valkyr's Helmet dan juga Uranusnya udah punya Bruce Plate juga. Itu bakalan tanky banget sih. yes, One udah punya buff Turtle ini bakal kuat banget dan stiker M1. Wih, Juara M1. ngeri banget, oh my god. Benar-benar mereka membuktikan. Mental sih itu kenanya di mental sih, lebih ke arah di mental. Tapi langsung ada Zen dengan Tyrant masuk. Saya berhasil mendapatkan 1. Kali ini Jimo rumpel, terkena damage cukup banyak. Zen masih bisa survive, walaupun ada Pendragon di sini tapi tidak mau terlalu maju. Lebih ke arah dan Rex, one by one situation berhasil mendapatkan seorang Fix di arah top lane. Wow, dengan permainan 4-1 yang dibawakan oleh EVOS Legend kali ini, Geekfam benar-benar dibatasin pergerakannya. Tapi kita lihat, emang Fedit dari seorang Ruby kali ini, Zeiss masih bisa mundur ke arah belakang dan lagi-lagi objektif berhasil diamankan oleh tim EVOS Legend. Yes, benar EVOS Legends walaupun awalnya sedikit sulit tapi blessing 15 miliar ke arah belakang. 15 miliar. Oh my god. Masih survive. Pendragon lebih memilih untuk ngasih hidupnya untuk seorang Wan dan ini benar-benar what a play dari EVOS Legends. Itu ya. Kalau ngomongin pasangan itu udah kayak tahu luar dalam, Ji. EVOS Legend tuh kayak
udah tahu nih apa yang harus dilakukan. Wah, Rexy mulai nih, Rex. Indonesia, ini Jep, dia jep, Indonesia jep, dan jep. Malaysia. Gigfa benar-benar punya permainan luar biasa. Kenapa ini bisa aku bilang tim Gigfa Malaysia mereka kuat. Kuat. Kuat banget, kenapa? Mereka bisa membuat EVOS Legends di awal tuh tertahan dan fix. Yap. Itu memang karena tadi momentum kehilangan 3 playernya aja, jadi dia udah gak bisa ngapa-ngapain karena blue buff-nya dicolong. Karena kalau tadi 3 playernya nggak terpick off, ini Malay punya rotasi yang bagus, dia bisa nahan lane. Betul. Pendragon baru bisa dapetin turret kedua dari Geekfam setelah adanya team fight di arah bottom dan Iya. juga di mid. Bener banget. Dan kalau kita lihat di menit ke-10 kali ini EVOS Legends berhasil memukul jauh network mereka berbanding 8.000 kali ini. Dan mau nggak mau mereka mengandangi Geekfam sekarang nggak langsung sekarang karena ada Lord lagi yang sebentar lagi akan sedang muncul. The Land of Down. Oke, ternyata langsung menuju ke arah lore, tapi sepertinya apakah nunggu enchantment, enhance. 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 Britishnya limpet ya jadi. Wah parah, emang aku dari kecil lah tinggal di luar negeri jadi slow literally witches gitu loh. Anak Jaksel banget dan kali ini Wan dia langsung solo Lord kali ini ya memang masih dari Oh, udah bikin awal Athena sih. Shield. Dia bikin Athena Shield untuk kali ini. Udah Dia ada nggak- absorb juga ya. ya, dia nggak nunggu enhance. Enhance. Enhance dulu lordnya, tapi setidaknya mereka bakal butuh super minionnya. Bukan terfokuskan terhadap lordnya, Cimo. Tapi Iya. super minion dari 3 lane yang berbeda. Karena posisi Geekfam sekarang mereka hanya punya inhibitornya saja. Mereka harus nunggu momentum di mana untuk mendapatkan one membalikan keadaan. Jadi kan di sini posisinya one ini agak sedikit fragile. Kenapa fragile? Dia nggak pakai purify. Iya dia Sedangkan crowd control dari Geekfam banyak banget. banyak banget. Yes. Ada Tinggal Ruby, tunggu. ada Yes. Baxia juga dan ini bakal menunggu Lord sudah mulai masuk di arah mid kali ini. Masih Lord pertama tapi kita lihat super minion juga udah mulai masuk dari arah bawah. Tapi kalau kita lihat di sini terus bakal Rek, dibuka tapi nyosat. Zaze-nya nggak mengenai siapa-siapa di situ. Tyrant Revenge nggak masalah dan kalau kita lihat Lordnya masih bisa Blessing bertahan to lengkap. it. Dan di paling depan kali ini Zaze-nya berhasil mendapatkan Tempest of satu. Blade. Tempest of Blade yang mulai dibuka dan kali ini mendapatkan 2 poin kali ini. Fix untuk seorang down. Lord. Tapi kalau kita lihat nggak bakal dikasih keluar dari base. Dikat Oh my god, lagi. EVOS Legends kali ini berhasil mendapatkan 1 poin mereka yang pertama kah? Tinggal sedikit lagi. Dan Masih ini bisa dia di poinnya, Tapi kalau Cimo. kita lihat, ini dia EVOS Legends benar-benar menunjukkan, membuktikan kalau mereka lah juara M1. Yes, ini dia EVOS Legends yang dimana di early sedikit ketekan